Pandemi COVID-19 telah berdampak luas bagi semua sektor, yang salah satunya memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Maka dari itu, pemerintah mengambil inisiatif untuk kembali memperpanjang pemberian insentif perpajakan kepada sektor tertentu secara selektif, yang tertuang di dalam PMK nomor 82 tahun 2021, perubahan atas PMK nomor 9 tahun 2021 tentang pemberian insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19, guna mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa ceritanya? Mari kita lihat di podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau, Sadar, Peduli, dan Kontribusi. Halo kawan pajak, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dalam acara podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau, saluran resmi penyampaian informasi dan diskusi perpajakan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Perkenalkan, saya Roy, host podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau. Oke kawan pajak, kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani sama narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Jendri yang saat ini menjabat sebagai penyuluh pajak di Kanwil DJP Kepulauan Riau. Halo Pak Jendri, apa kabar? Ya, baik. Mas Roy, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kawan pajak sekalian. Baik, terima kasih Pak Jendri. Iya. Syukurlah kita tetap sehat selalu Pak. Iya. Oke Pak, mungkin langsung saja kita mulai. Di mana tadi sebelumnya di sesi pertama sudah dibahas tentang insentif perpajakan. Kita ini sesi kedua ya, Iya, Roy. benar. Jadi kawan pajak sekalian, kali ini sesi kita adalah sesi kedua membahas tentang insentif perpajakan. Nah, sebelumnya tadi dibahas tentang insentif perpajakan Iya. PPh 21 DTP dan juga PPh final UMKM. Iya, Nah, DTP juga. ditanggung DTP juga, pemerintah. benar. Nah, Nah, kali ini apa Pak yang mau kita bahas Pak selanjutnya? kita tadi kan dalam PMK 82 tahun 2021 ada 6 insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 2 sebelumnya pada sesi yang pertama, seri 1, yaitu tentang PPh pasal 4 ayat 2 DTP UMKM, kemudian PPh pasal 21 UMKM. Nah, ini kita akan membahas yang 4 lagi nih, ya kan? Ada 4, yaitu pembebasan PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 ditanggung pemerintah untuk yang padat karya, kemudian pengurangan PPh pasal 25, kemudian untuk pengajuan pengembalian kembali untuk PPN untuk yang PKP berisiko rendah. Ya, gitu. Oke. Roy. Baik, terima kasih Pak Jendri. Nah, berarti sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, ya, mungkin Pak Jendri boleh cerita sedikit apa sih kira-kira latar belakang dari pemberian atau perpanjangan dari insentif perpajakan ini? Ya, kita ulas kembali ya. PMK tahun 82 tahun 2001 ini adalah perpanjangan atau penegasan kembali terhadap PMK nomor 9 tahun 2021. Jadi diperpanjang nih Roy. Jadi diperpanjang, insentif itu diperpanjang. Dulu di PMK 9 dikatakan dari Januari sampai Juni. Oh, sampai Juni. Nah, sekarang diperpanjang sampai masa Desember. Jadi full selama 1 tahun ini masyarakat wajib pajak bisa memanfaatkan insentif pajak. Nah, itu harus kita manfaatkan oleh wajib pajak supaya ekonomi bergerak. Nah, gini. Jadi pemerintah menganggap bahwa kita menghadapi masa pandemi, terus terang semua sektor terpengaruh, terimbas, ya kan? Nah, tapi kita juga tidak bisa memisahkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jadi perlu dibuat keputusan bagaimana ekonomi tetap bergerak dan bagaimana juga kesehatan masyarakat diperhatikan, ya kan? Nah, itu menjadi latar belakang munculnya PMK nomor 82 tahun 2021 ini. Gitu, Roy. Oke, baik, terima kasih. Berarti dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan tadi, maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif ini sampai dengan Desember 2021. Oke, ya. Baik. Nah, berikutnya tadi kita boleh masuk langsung ke kita masuk aja. Iya, ya kan? ke jenis salah satu insentif yang tadi sudah dibahas, salah satunya final.
di sini ada PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk penerima insentifnya ini kira-kira siapa sih Pak yang bisa menerima insentif ini? Ya, insentif ini adalah bagi wajib pajak, ya kan? Jadi penerimanya adalah wajib pajak yang merupakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Oke. Jadi ini sifatnya padat karya nih Roy. Jadi karena dia merupakan jasa konstruksi dan mereka dibebaskan dari pajak. Tidak ada lagi pot-put namanya, pemotongan dan pemungutan. Gitu. Jadi bebas ya. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah wajib pajak menerima PT 3I ini ditetapkan oleh Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oke, gitu, baik. Ya. Berarti memang harus ditetapkan oleh tadi ya dari Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR ya Pak ya? Iya. Oke. Selanjutnya untuk insentif yang diberikan dan bisa diterima oleh wajib pajak tersebut, kira-kira berupa apa sih Pak insentif yang bisa diterima? Insentif yang diterima, yang menerima penghasilan tidak dipotong pajak, jadi dibebaskan, ya kan? Dari masa Januari sampai Desember dibebaskan. Nah, pemotong pajak tidak melakukan pembayaran atas pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut. Jadi sangat diuntungkan. Jadi penerima penghasilan menerima full penghasilan mereka. Berarti tidak ada pemotongan Pak ya? Tidak ada pemotongan seperti itu. Baik. Berarti tidak ada pemotongan lah. Berarti insentif ini salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak juga Pak ya? Tetap harus ada yang harus dilakukan. Nah itu dia. Kira-kira apa sih? Syaratnya itu kan Roy. Nah, apa sih syaratnya? Yang sangat mendasar juga, ya kan? Jadi di sini pemotong pajak harus menyampaikan laporan realisasi. Pemotong pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu, yaitu di laman www.pajak.go.id. Ya kan? Kemudian pemotong pajak harus membuat cetakan SSP atau kode billing yang dibubuhi cap tulisan PPh final jasa konstruksi ditanggung oleh pemerintah, yaitu PMK nomor 82 tahun 2021. Laporan ini harus disampaikan oleh pemotong tadi sebelum paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya bulan Juli, maka sebelum tanggal 20 Agustus sudah dilaporkan Roy. Baik. Berarti memang untuk laporannya ya itu tadi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Pak ya. Bagaimana kalau tidak melaporkan? Nah itu dia. Nah itu kan pertanyaan berikutnya. Kalau tidak melaporkan atau tidak menyampaikan sesuai dengan batas waktu, maka dianggap tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut. Wah, berarti wajib pajak juga harus mengetahui hal ini Pak ya? Iya harus tahu. Tertib juga dan disiplin dalam pelaporan. Benar. Berarti artinya memang ya bagi wajib pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif. Iya. Bagaimana jika pemotong pajak ingin melakukan pembetulan? Apakah dapat difasilitasi Pak? Nah ini agak berbeda dengan PMK nomor 9 tahun 2021. Di PMK 82 ini diakomodir untuk melakukan pembetulan. Ya kan? Jadi wajib pajak dimungkinkan untuk melakukan pembetulan. Jadi yang dari Januari tadi, kalau misalnya ada salah bisa dibetulkan. Ya kan, jadi kalau yang PMK 9 itu tidak ada pembetulan, sekarang sudah ada, jadi diakomodir lah, lebih baik lah. Baik, berarti intinya semakin ada perubahan di PMK 82 ini, jadi pemotong pajak dapat melakukan pembetulan Pak ya, atas laporan realisasi tersebut. Selanjutnya, berikutnya kita bisa mungkin membahas tentang insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Iya, pasal 22 impor. Nah, kira-kira boleh dijelaskan, Pak, kira-kira siapa sih yang dapat menerima insentif tersebut? Ya, penerima insentifnya adalah tetap wajib pajak, tapi wajib pajak yang memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Yaitu memenuhi kode KLU, klasifikasi lapangan usahanya, clue tertentu sebagai lampiran PMK. Ya kan, ada ditentukan dan tercantum dalam PMK-nya, kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT
Gitu. KITE kepanjangannya adalah kemudahan impor tujuan ekspor, atau telah mendapatkan izin, ya kan, terkait kawasan berikat, baik itu penyelenggara, pengusaha, dan pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat. Yang kedua, syaratnya itu bagi wajib pajak, yaitu wajib pajak yang penerima insentif adalah harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas SKB, Pak ya? SKB untuk mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 ini. Oke, Roy. Baik. Nah, tadi Pak Jendri mengatakan bahwa adanya KLU nih. Kalau boleh dikasih sedikit nih bocoran, berarti kalau untuk KLU ini ada perbedaan Pak ya, di antara PMK sebelumnya di PMK 9 dengan PMK 82? Iya, dia dipersempit nih, Roy. Dipersempit. Jadi kan kemarin itu ada 732 KLU, sekarang tinggal 132 KLU. Jadi kenapa muncul aturannya seperti ini? Mungkin pasti pemerintah sudah bisa membuat analisa, ya kan, sektor-sektor atau KLU yang dianggap harus diberi insentif. Karena ada juga KLU yang dianggap sudah tidak perlu diberi insentif, sudah bisa bergerak sendiri. Gitu. Berarti artinya pemerintah lebih selektif lagi Pak ya dalam menentukan KLU-nya. Kemudian tadi ada juga berbicara tentang permohonan SKB. Nah, di sini mungkin yang boleh saya dan boleh kawan pajak ketahui, untuk pengajuan SKB sendiri kira-kira wajib pajak bisa mengajukannya di mana sih Pak kira-kira? Kembali lagi sama seperti yang tadi, kita ini single login di www.pajak.go.id. Jadi wajib pajak bisa mengajukan pengajuan SKB ini melalui www.pajak.go.id. Ada salurannya di situ. Tidak perlu datang ke kantor. Tidak perlu datang ke kantor, Pak. Ya. Nanti kepala KPP akan menerbitkan surat sebagai SKB, surat keterangan bebas tadi, apakah disetujui atau tidak, ya kan, atau penolakan kan? Gitu. Baik, berarti dapat melakukan pengajuan di saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Iya, betul. Baik. Setelah tadi mengajukan SKB-nya, kemudian wajib pajak pasti memiliki kewajiban. Iya. Nah, kira-kira apa sih Pak kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak tersebut? Ada hak, ya kan? Ada hak untuk memanfaatkan, ada kewajiban juga. Benar. Kewajibannya sama seperti PPh pasal 4 ayat 2 final tadi, yaitu harus menyampaikan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulan di www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berarti di laman yang sama tapi memang paling lambat pada tanggal 20 akhir bulan berikutnya gitu Pak ya? Tadi kita sudah bahas tentang pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Nah, kemudian kita akan membahas insentif terkait pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Di sini kira-kira mungkin Pak Jendri bisa juga cerita, siapa sih yang penerima insentif dari PPh pasal 25 ini? Ya, ini bentuk insentif lainnya, yaitu penerimanya tetap wajib pajak, orang atau masyarakat atau badan yang memiliki NPWP yang memenuhi kriteria, memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU tertentu sebagaimana lampiran PMK, kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, kemudian impor tujuan ekspor, kemudian atau telah mendapat izin terkait kawasan berikat. Kewajibannya berikutnya adalah menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Jadi misalnya yang terutangnya itu 50 juta nih Roy. Dengan memanfaatkan insentif ini, maka wajib pajak ketika membayar angsurannya PPh pasal 25 tidak perlu sebesar 50 juta lagi. Jadi tinggal 25 juta. Karena 50% ya? Pengurangan dari 50%. Berarti tadi ya, jadi mendapatkan pengurangan sebesar 50% dari angsuran yang semestinya. Setelah wajib pajak menerima haknya, ada kewajibannya pasti. Nah, apa kewajiban yang harus dilaksanakan? Seperti yang tadi, penerima insentif harus melampaikan kembali pemberitahuan kepada KPP terdaftar melalui laman www.pajak.go.id. Gitu. Jadi tetap harus dilaporkan. Tetap harus dilaporkan. Dengan waktu yang sama juga Pak ya? Mungkin paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya Pak ya? Iya.
tanggal 20. Terakhir, mengenai insentif terkait pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN, Ya. lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Iya. Di insentif ini, kriteria wajib pajak yang seperti apa yang dapat menerima Ya. insentif ini? Kayak ini kan pemerintah pasti mengkaji nih, menganalisa kriteria-kriteria yang berhak untuk menerima insentif, apalagi untuk yang pengembalian pendahuluan PPN ini, Ya. ya. Yang pertama yaitu adalah PKP berisiko rendah. Yang pertama memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kembali ke PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh 22 tadi, yaitu memiliki KLU tertentu, wajib pajak pusat maupun cabang, sebagaimana lampiran PMK. Telah ditetapkan sebagai perusahaan PT, kemudian impor tujuan ekspor, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Kemudian menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar untuk direstitusikan dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar, ya, 5 miliar rupiah dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Ketika melaporkan SPT masa PPN-nya, jangan lupa wajib pajak itu harus mencentang, ya kan, mencentang memilih, ada itu pilihannya kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN yang dimaksud. Gitu. Oke, baik. Berarti wajib pajak, kawan pajak semua dalam untuk penerimaan insentif ini jangan lupa tadi ya, mencentang pengembalian pendahuluan kelebihan berdasarkan pasal 9 ayat 4C tadi, Pak. Iya, karena kan banyak itu pilihan, direstitusikan, kemudian ada yang persyaratan tertentu, gitu kan. Nah ini jangan lupa berisiko rendah. Nah ini pertanyaan berikutnya nih, Pak. PKP berisiko rendah itu seperti apa? Ya, apa pengertiannya? Kira-kira seperti memang secara undang-undang belum ada pernah dijelaskan tentang PKP berisiko rendah. Tapi kita pernah dicantumkan di PMK yang mengatakan bahwa PKP berisiko rendah ini berhak untuk mengajukan pengembalian pendahuluan, tapi dengan syarat, ya kan, ada beberapa syarat. Misalnya PKP pabrikan atau produsen menyampaikan SPT masa PPN selama 12 bulan terakhir tepat waktu. Oh, tepat waktu. Untuk menyampaikan laporan masa SPT masa PPN itu adalah di akhir bulan, bulan berikutnya. Nah ini selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Yang kedua, PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Nah, yang ketiga, PKP tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun. Ada daluarsanya dia. Gitu. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang PKP berisiko rendah. Nah, mungkin dari Pak Jendri sendiri, apakah ada yang mungkin mau disampaikan lagi terkait insentif ini? Ya, ini kita kan tadi menyampaikan bahwa wajib pajak harus menyampaikan laporan. Supaya lebih gampang, para wajib pajak silakan masuk, ya kan, ke www.pajak.go.id. DJP telah memperbarui laman www.pajak.go.id. Jadi sudah diakomodir nih pengajuan insentif melalui saluran tertentu, ya kan? Silakan kunjungi, klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi dan kode keamanan atau CAPTCHA, ya kan? Pilih tab layanan dan pilih pada ikon KSWP. Ada tuh KSWP, di bawahnya ada e-reporting. Nah, e-reporting ini adalah untuk pelaporan pajak. Jadi cukup gitu aja, Roy. Kita nggak usah mikir yang jelimet, ya kan, karena semua bisa kita lakukan dari rumah melalui media internet gitu. Baik, jadi pengajuannya juga cukup mudah gitu, Pak, ya, tanpa kita harus daftar pajak. Baik, bagaimana kalau untuk pelaporan realisasinya? Pelaporan realisasinya yaitu di e-reporting tadi, ya kan, tinggal klik tambah, baik, selesai. Oke, baik. Kawan pajak sekalian, tadi kita sudah membahas dengan Pak Jendri terkait tentang insentif perpajakan yang bisa wajib pajak atau kawan pajak manfaatkan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Jendri atas jawaban-jawaban yang diberikan, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Jendri ada closing statement bagi kawan-kawan pajak yang ada di rumah. Ya, terima kasih, Roy. Jadi pemerintah memikirkan wajib pajak, ya kan? Jadi tidak hanya mengandalkan untuk
menarik penerimaan, tapi juga bagaimana kita menolong para wajib pajak untuk bisa survive, ya kan, survive di masa pandemi seperti ini. Jadi para kawan pajak, para wajib pajak sekalian, silakan manfaatkan insentif ini dengan baik, pahami hak dan pahami juga kewajibannya. Semoga masa pandemi berakhir. Ketika masa pandemi berakhir, kita sama-sama bergerak menuju ke dalam kondisi ekonomi yang lebih baik lagi. Ya gitu. Kita tetap laksanakan protokol kesehatan, dan jangan lupa kita dari Kanwil DJP Kepulauan Riau telah memiliki beberapa akun media sosial yang bisa Bapak Ibu dan kawan pajak sekalian untuk bisa menikmati atau menerima informasi terkait layanan perpajakan dan informasi perpajakan dan sebagainya, yaitu di Instagram Pajak Kepri, kemudian di YouTube Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau. Demikian, Roy. Baik, terima kasih Pak Jendri. Intinya kita tetap harus optimis. Iya, tetap optimis walaupun masa pandemi ya. Walaupun masa pandemi. Baik, terima kasih Bapak Jendri atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Jika kawan pajak memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait perpajakan, dapat menghubungi kami di hotline Podtex di 0824 1500 200. Nah, jika kawan pajak memiliki tema perpajakan yang mau didiskusikan, bisa langsung diketik di kolom komentar, dan nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke kawan-kawan pajak lainnya, supaya semakin banyak kawan pajak yang tahu tentang perpajakan ini. Baik, terima kasih, tetap laksanakan prokes, dan tetap jaga imunitas tubuh. Sampai jumpa di Podtex Kanwil DJP Kepulauan Riau selanjutnya. Sadar, peduli, dan kontribusi.